Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Taurus dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial JavaScript part yang kedua. Langsung kita mulai saja. Pertama kita buka notepad kita. Lalu di sini saya akan memastikan codingnya saja. Oke, kita lihat sini coding JavaScript-nya. Ya, sini langsung tak body ya. Nah, tidak ada tag HTML-nya. Kita akan membuat langsung saja kita buat dia kita nanti kalau panjangnya kita buat tag HTML ya. Tidak apa-apa seperti ini dulu. Oke, kita lihat sini di dalam tag script ada ditentukan variabel IP sama dengan 3,7 ya. Lalu sini kita menggunakan if, kita menggunakan kondisi if IP lebih besar daripada 3,5 ya. Sini kemudian dokumen write, outputnya IP, lalu sini outputnya dapat beasiswa. Berarti nanti ini hasilnya jika IP lebih besar daripada 3,5 maka akan keluar output ini ya. Ini IP kita ya. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini dia hasilnya ya. IP 3,7 dapat beasiswa. Kita lihat sini ya, IP nya 3,7 sini sudah ditandai variabel, sedangkan 3,7 itu lebih besar daripada ini 3,5. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Langsung kita pastikan saja. Ini dia coding JavaScript-nya. Lalu sini ada dideskripsikan variabel A, B, dan max ya. Variabel A nya itu 50, variabel B nya 90. Lalu ada kondisi if A lebih besar daripada B, max sama dengan A, else jika tidak, max sama dengan B. Lalu ada dokumen write yang akan di-outputkan A, lalu ada dot B, maksimum sama dengan variabel max. Nanti ini tampilannya akan menjadi misalnya A 50 dan B 90, maksimumnya ialah 90 ya. Coba kita lihat hasilnya. Ya benar ya, hasilnya 90. Kita hapus dulu ya, saya pastikan. Oke, ini dia contoh yang berikutnya. Di sini ada deskripsikan variabel NA, lalu NA nya sama dengan 80. Kemudian ada banyak kondisi di sini ya. Kondisi pertama, jika variabel NA lebih besar daripada 85 maka variabel NH nya sama dengan A ya. Yang kedua, jika NA nya lebih besar dari 80 maka B plus ya. Yang ketiga, jika lebih besar daripada 76 maka B ya. Lalu jika lebih besar daripada 70, C plus. Lebih besar daripada 66, C. Lebih besar daripada 60, D. Dan jika di bawahnya, E ya. Kemudian ada di sini outputnya, dokumen write, nilai akhir sama dengan variabel NA, lalu turun baris BR, nilai huruf sama dengan variabel NH. Oke, coba kita lihat hasilnya.
ide hasilnya ya. Nilai akhir sama dengan 80, nilai huruf sama dengan B. Karena tadi kita buat di sini variabel NA-nya sebenarnya 80 ya. Dan jika variabel NA-nya lebih besar daripada 76, maka dia B ya. Seperti itu ya. Pas ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Saya hapus dulu, lalu saya pastikan. Ini contoh berikutnya ya. Sini lengkap tag HTML-nya lagi, ada tag dasar struktur HTML. Lalu di sini menggunakan internal CSS ya. Dan kita lihat di dalam tag body ini ada tag form, dibuat formulir ya. Lalu dalam tag form ada tag table. Ini dia, ada kolom A, ada kolom B, kemudian ada button ya, sebelumnya sudah kita bahas ya, input type button. Lalu ada kolom max, input type text ya, untuk menginputkan teks, size-nya hanya 5. Kemudian di sini ada tag JavaScript-nya setelah tag form, lalu menggunakan function ya, function f itu buka kurung pegawai, dideskripsikan variabelnya, ada variabel A, variabel B, dan variabel max. Kemudian variabel A sama dengan parse float. Parse float ini fungsinya agar nanti misalnya kita inputkan datanya itu pecahan ya, lalu sehingga pecahan itu dapat teridentifikasi ya dan tidak error ya. Lalu dokumen get element by id, lalu sini ada id A, kita deskripsikan sebagai variabel A nya ini. Lalu value sama, B nya juga seperti itu. Lalu di sini ada kondisi if A lebih besar daripada B, max sama dengan A, else max sama dengan B. Lalu sini ada dokumen get element by id, id max nya dideskripsikan juga, value sama dengan max. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya ya, tampilannya. Ini CSS nya tadi, internal CSS nya seperti ini dia. Coba kita input kan 20, 30, maksimumnya juga 30, benar ya. Oke, lalu coba kita buat pecahan ya, isi 5,5, ini 0,6, lihat maksimumnya yang benar ya, 20,6, seperti itu ya, masuk dari parse float in tadi. Oke, ini dia contoh yang ini, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh yang berikutnya. Kita hapus dulu, kemudian saya pastikan ya. Ini dia contoh yang berikutnya ya. Oke, kita lihat sini dalam tag body ada tag form ya, kemudian diikuti dengan tag table, lalu ada CSS di sini. Kemudian di sini ada kolom nilai tugas, ada kolom nilai TS. Dalam kolom nilai tugas ada input type text ya, seperti yang kita bahas sebelumnya itu, untuk menginputkan teks ya ke dalam, size nya hanya 5. Lalu nilai TS, nilai UAS,
kolom yang ketiga. Lalu di sini ada input type button ya, untuk memproses ya. Lalu ada kolom nilai huruf, input type text juga. Oke, kemudian tutup takomnya sudah siap. Lalu ada di sini, setelah itu ada tag script ya, tag JavaScript-nya itu menggunakan function lagi. Di sini ada function f itu, kemudian ada variabel n tugas, variabel n UTS, dan variabel n UAS. Kemudian ada variabel na dan nh. Kemudian n tugasnya sama dengan parse float ya, seperti tadi, untuk memasukkan desimal ya jika perlu dan tidak error ya. Kemudian nilai UTS parse float juga, nilai UAS parse float juga. Kemudian sini variabel na sama dengan 2 dikali variabel n tugas ditambah 3 dikali variabel n UTS tambah 5 dikali variabel n UAS, lalu dibagi dengan 10. Kemudian sini ada kondisi, jika na nya lebih besar 85 maka variabel nh sama dengan a ya. Jika lebih besar 80 b plus, 76 b, 70 c plus, 66 c, lebih besar 60 d, dan lebih kecil daripada 60 e ya. Kemudian deskripsikan ID hurufnya sama dengan nh ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya, persis seperti tadi. Ada nilai tugas tes. Coba kita isi ya, misalnya 60, 80, 75, kemudian kita klik buttonnya ya. Ini dia hasilnya ya, nilai hurufnya sama dengan C plus, seperti itu ya. Contoh yang sekarang, kenapa bisa dapat C plus? Karena NA nya dengan 2 dikali N tugas tambah 3 kali N UTS tambah 5 dikali N UAS dibagi 10, maka nilai hurufnya sama dengan C plus ya. Oke, coba kita lihat contoh terakhir ya, yang berikutnya. Kita buka notepad lagi, saya hapus dulu dan saya paste yang sederhana terakhir ya. Oke, saya lihat dalam tab JavaScript-nya, sini ada dideskripsikan variabel IP sama dengan 1,5, kemudian variabel SKS, lalu ada kondisi if IP lebih besar daripada 3 maka SKS nya, variabel SKS sama dengan 24. Kemudian else if IP lebih besar daripada 2,5 dan IP lebih kecil dan sama dengan 3,0, SKS nya sama dengan 21. Lalu ada kondisi else if lagi, IP lebih besar daripada 2,0 dan IP lebih kecil sama dengan 2,5, SKS nya sama dengan 18. Lalu else if lagi, IP nya lebih besar daripada 1,5 dan lebih kecil sama dengan 2,0, maka SKS nya 15. Jika kurang dari itu maka SKS nya sama dengan 12. Lalu outputnya IP, kemudian outputnya lagi turun baris max SKS. Coba kita lihat hasilnya ya. Ya, ini dia hasilnya. IP 1,5 max SKS nya sama dengan 12 ya. Kenapa bisa 12? Kita lihat sini, karena
variabel IP kan tadi 1,5 kan, sedangkan sini 1,5 tidak masuk di kondisi yang ketiga ini, lebih kecil daripada yang ini ya, makanya dia jadi SKS nya sama dengan 12 seperti itu ya. Oke, berikut contoh yang saya berikan ya, tentang JavaScript yang part 2. Sekian dulu pembahasan saya kali ini ya tentang JavaScript ini. Maaf jika ada salah kata. Nantikan video saya yang berikutnya ya.